sebaliknya kalau misalnya metodenya nativisme yang kita ambil, pendekatannya nativisme, maka polanya modelnya nativisme, maka pendekatannya student centris, maka metode yang digunakan adalah metode yang mengaktifkan siswa. Ya, misalnya CBSA, cara belajar siswa aktif, atau problem solving, atau contextual teaching learning, atau discovery learning, atau inquiry. Nah, sekarang ini kelihatannya cenderung ke sana tuh kan. Ya, CBSA, contextual teaching learning, itu siswa yang aktif. Ini metodenya. Metodenya di situ. Nah, di dalam metode itu nanti pasti ada sarana prasarana dan sebagainya. Itu otomatis. Jadi sarana prasarana media segala itu ngikuti metode. Kalau misalnya metode ceramah itu hampir nggak pakai biaya. Ceramah aja cukup. Tapi kalau metode discovery learning, harus ada laboratorium. Karena guru hanya ngasih petunjuk. Buktikanlah bahwa ini sama dengan ini dengan melakukan kegiatan 1, 2, 3, 4. Habis itu dia pergi ke lab. Nah, di lab itu dia bagi tugas. Dia bagi tugas, terus ada nanti melakukan percobaan-percobaan. Ya, nanti yang satu membaca, yang satu mencatat, yang satu menyimpulkan. Nah, itu discovery learning, nanti hasilnya dari ada 5 kelompok nanti dipertemukan. Nah, guru nanti memberi justifikasi, tambahan, penguatan, dan sebagainya. Nah, ini model di dalam K13 tuh itu. Ya, cenderung nativisme yang student centris, maka metodenya adalah discovery learning dan semacamnya. Nah, di dalam metode itu nanti ada teknik. Teknik ya. Nah, teknik ini dengan bahasa lain disebut didaktik. Kadang-kadang kita sebut didaktik metodik. Ya, didaktik itu, teknik itu sebenarnya didaktik gitu lah. Contoh misalnya, saudara mengajar menggambar. Metodenya metode eksplorasi ya, memberi contoh lah. Tapi teknik menggambar itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nah, itu teknik kan. Terus saudara menggunakan metode ceramah. Tapi teknik ceramah nggak ada yang sama. Coba misalnya ceramahnya Jainuddin MZ, ceramahnya Arifin Ilham, ceramahnya si UJ almarhum, ceramahnya Agim. Itu tekniknya nggak ada yang sama. Menggambar, melukis, menari. Tujuan akhirnya sama. Tujuan akhirnya sama, tapi teknik beda. Nah, di dalam teknik ini, ya disitulah kecerdasan guru kelihatan. Karena dengan teknik ini memudahkan orang. Jadi mungkin untuk bisa menari, orang perlu 10 langkah, tapi oleh dia dengan 3 langkah sudah bisa menari. Saya ada ingat itu, dulu ada dosen statistik ya. Setiap orang belajar sama statistik sama dia tuh nggak susah memahaminya, nggak ngerti lah gitu. Tapi pas diajar sama yang lain itu gampang sekali. Dan yang ngajar itu dosen yang bukan dosen statistik gitu ya, dosen yang lain. Nah, disinilah teknik. Jadi teknik tuh di situ. Kecerdasan bagaimana dia teknik itu adalah bagaimana pelajaran itu sampai pada orang secara efektif, tidak muter-muter. Nah, jadi misalnya tekniknya ini menarik, tekniknya membosankan, tekniknya berputar-putar, tekniknya menjemukan. Nah, di teknik kadang-kadang disebut didaktik. Nah, kemudian di terakhir itu adalah taktik. Taktik. Nah, di dalam taktik ini adalah isinya adalah bagian-bagian kecil gitu kan, yang sifatnya itu kadang-kadang tipuan atau siasat. Ya, coba misalnya kalau main bola itu teknik dan taktik tuh kelihatan. Ya, teknik menyerang gitu kan.
Nah, teknik menyerang begini-gini, taktiknya itu nggak kebaca orang, tahu-tahu jadi. Nah, coba kalau saudara sering nonton drama Indonesia, itu sebelum tamat itu sudah tahu, wah ini arahnya, endingnya ini gitu. Tapi kalau misalnya nonton drama, film-film barat, itu sulit ditebak. Kenapa? Karena supaya orang nonton sampai tamat. Gitu kan itu. Itu teknik, itu taktik itu. Itu taktik. Nah, tapi kalau film Indonesia, taktiknya itu rendah. Jadi sebelum tamat pun orang udah tahu, habisnya nggak jadi nonton. Udahlah, pasti nih ujungnya ini gitu. Jadi taktiknya itu siasah. Taktik itu siasah. Kayak misalnya dalam perang gitu kan. Misalnya orang nembak ke selatan. Padahal dia larinya itu bukan ke utara, justru ke selatan. Gitu kan. Karena kalau ada tembakan kan orang menghindar. Tapi justru dia nyamperin ke situ. Nah, itu di dalam militer itu asiasa. Ngajar juga itu harus ada taktiknya. Ada taktiknya ya. Kadang-kadang lewat guyonan itu taktik-taktik itu supaya orang misalnya tidak jemu ya, supaya orang tidak berjam-jam itu bisa kuat, itu perlu taktik gitu. Ya. Kadang-kadang dengan bercanda, dengan apa, taktik-taktik itu. Nah, jadi kesimpulannya di dalam metodologi itu ada model, ada pendekatan, ada metode, ada teknik, ada taktik. Nah, memilih semua tadi disebut strategi. Strategi ya. Jadi kita misalnya suruh mau ngajar nih. Saudara memikirkan, saya pakai model apa ya? Nah, gitu kan. Saya pakai pendekatan apa ya? Terus kan berpikir gitu. Saya pakai metode apa kan? Nah, proses menentukan model, metode, pendekatan, metode itu adalah sebuah strategi. Nah, maka dalam poin yang terakhir, ketika kita akan menentukan model pendekatan itu, di sini harus mempertimbangkan tujuan apa yang ingin dicapai. Materinya seperti apa? Peserta didiknya seperti apa? Sarana prasarananya yang seperti apa? Yang tersedia apa? Lingkungannya yang seperti apa? Dan gurunya sendiri harus bertanya, kemampuan saya itu apa? Gitu. Kemampuan saya apa? Gitu. Karena pada dasarnya model metode itu pada dasarnya equal, pada dasarnya sama. Efektivitasnya sama. Tergantung pada ketepatan kita menggunakan setelah mempertimbangkan misalnya ya faktor-faktor tadi, faktor tujuan, faktor materi, faktor peserta didik, faktor lingkungan, faktor sarana prasarana, dan faktor kemampuan guru itu sendiri. Ketepatan memilih metode dipengaruhi oleh faktor itu. Contoh misalnya, saudara mau ngajarkan menari. Tujuannya akan menari. Nah, saudara pasti modelnya kalau begini harus model yang memadukan di mana murid langsung diajak berlatih. Gitu. Yang kedua, saudara mau ngajar sejarah. Nah, sejarah pasti ini cerita yang banyak. Nah, terus kalau ngajar olahraga, ini sekarang ngajar olahraga pakai metode ceramah yang nggak jadi. Jadi pemilihan model pendekatan metode lain itu harus mempertimbangkan itu semua. Nah, yang terakhir adalah saya sampai sekarang mengatakan bahwa semua metode itu posisinya equal, sama, sederajat, tergantung pada ketepatan kita memilihnya yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi itu. Gitu kan. Karena itulah kalau saudara sebelum mengajar itu harus tahu dulu itu. Tahu dulu ya, misalnya kurikulumnya, materinya,
termasuk juga peserta didiknya dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu biasanya guru mencari biodata ya, data-data informasi awal, atau guru kadang-kadang juga suka melakukan pretest ya, atau ngobrol-ngobrol dulu untuk memetakan. Setelah tahu itu, guru sudah berpikir, wah saya kalau begini harus pakai, harus milihnya model ini, pendekatan ini. Nah, proses memilih model pendekatan itu adalah sebuah cara atau strategi kita. Strategi itu ada di dalam semua aspek tadi. Jadi strategi memilih model, strategi memilih pendekatan, strategi memilih metode, strategi memilih teknik, strategi memilih taktik setelah mempertimbangkan faktor-faktor tadi. Nah, kemudian tentu kita pendidikan Islam juga kita meneliti juga kan pendapat-pendapat para pakar sebagai perbandingan. Maka saudara, supaya jangan terlalu teoritis, saya ajak saudara melihat Mahmud Yunus. Nah, tadi udah kita jelaskan. Mahmud Yunus memakai direct method. Nah, berarti di sini pendekatannya student centris. Student centris. Pendekatannya bukan ceramah. Nah, kalau di pondok pesantren yang ngajarnya tadi itu pendekatannya teacher centris. Modelnya ceramah. Maka yang kalau di pengajian di pondok pesantren itu kan modelnya wetonan, halakoh. Itu yang ngomong sendiri adalah guru. Murid ya denger aja sambil ngantuk-ngantuk. Gitu. Jadi Mahmud Yunus di sana terlihat, jadi dia modelnya adalah model konvergensi atau lebih dekat ke nativisme, ya. Lalu pendekatannya lebih pada student centris, metodenya lebih pada metode discovery tadi ya. Metodenya itu metode yang lebih pada direct method, jadi metode yang mengaktifkan, ya. Mungkin active learning gitu ya, active learning. Nah, jadi kita bisa menafsirkan Mahmud Yunus itu masuk kemana. Nah, begitu cara. Nah, terus nanti Al-Ghazali kategorinya di mana dia di dalam ini. Nah, jadi saya ajak saudara melihat tokoh-tokoh ini, karena tokoh-tokoh itu sudah mempraktekannya. Nah, dari situ semua, bagi kita sekarang ini ya dengan mempelajari ini semua gitu ya, kita diharapkan ya bukan ngikuti dia dalam arti mengcopy paste, bukan ya. Walaupun tidak ada larangan sebenarnya kan, tapi yang dipentingkan bagi kita bagaimana kita juga kreatif menciptakan hal-hal baru. Kenapa? Karena yang diciptakan oleh Mahmud Yunus segala macam itu tantangannya mungkin sekarang sudah berbeda dengan yang dihadapi sekarang. Ya, situasi lingkungan berbeda, teknologinya berjaman. Mahmud Yunus dulu belum ada internet misalnya, belum ada IT, belum ada belajar jarak jauh dan seterusnya. Gitulah. Jadi sekarang kita ya mungkin sebagian dari gagasan Mahmud Yunus mungkin masih ada yang cocok, silakan. Tapi kita sekali lagi ya harus mengkreat dengan cara begitulah, maka PAI ini akan menarik, gitu. Akan sesuai dengan zaman. Nah, itu endingnya di sana. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kawan yang mau bertanya. Ini sesi terakhir kita. Pak Abdul Aziz, silakan Pak Abdul Aziz. Terima kasih Pak Amir, Ustaz Amir. Ini mengenai makalah yang dikirim nanti. Referensinya, teknis penulisan referensinya bagaimana dengan Prof? Maksudnya langsung model di dalam
tulisan ataupun catatan kaki. Footnote atau endnote ya. Ya, jadi saya terserah saudara mau pakai model footnote boleh. Karena kalau di dalam model innote di dalam itu sangat simple kan, simple sekali gitu. Terus kadang-kadang kita ingin memberi uraian yang tidak perlu ada di dalam body text, ya, dalam body text. Ya, tapi kita ingin di luarnya itu kadang-kadang di catatan kaki ya. Jadi kalau merasa di body note itu atau in note itu terlalu sempit, ya silahkan saja sudah pakai footnote. Ya. Atau kita sepakati saja, pakai aja footnote lah. Ya. Kalau pakai footnote mungkin contohnya banyak, itu buku-buku umumnya footnote. Ya. Nah nanti kalau diolah mau menjadi tulisan di jurnal, ya, di jurnal Scopus itu nanti kita diformat lagi ke dalam bentuk innote. Karena kalau di Scopus itu umumnya pakai innote. Ya, tapi kalau makalah-makalah seperti kita di dalam kuliah ini pakai footnote. Jadi kita kesimpulannya pakai footnote. Yang kedua tentu ya diusahakan ya diperkaya lah. Ya. Perkaya. Jadi misalnya Mahmud Yunus itu nanti dibandingkan dengan siapa boleh. Yang punya pikiran-pikiran seperti itu boleh kalau ada. Itu nanti dikritisi di masa sekarang aplikasinya. Silakan. Sudah selesai? Sudah nggak ada lagi? Yang ibu-ibu? Ibu-ibu? Mana? Silakan. Kalau masih ada. Ya, nampaknya sudah dianggap cukup ya. Kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita sepakati misalnya paling lambat hari Jumat depan, bukan Jumat besok ya, Jumat depan. Mudah-mudahan makalah sudah bisa jadi antara Selasa sampai Jumat lah, mudah-mudahan ini bisa di email secara langsung juga boleh, atau mau dikumpulkan lewat ketua kelas Pak Amiruddin, nanti baru dikirim ke saya dalam 1-2 file misalnya kan. Kalau ini kan ada berapa orang ya, mungkin filenya kebanyakan gitu, ditulis itu sampai 16 orang kan, mungkin filenya kebanyakan, bisa saja dibikin menjadi 3 file gitu, boleh. Atau kalau susah juga ya 16-16-nya nggak apa-apa, saya baca. Oke, kalau demikian kita akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu. Dan tadi di ending saya sudah memberi ringkasannya, apa itu metodologi, apa isinya, dan lain-lainnya tadi. Apa yang harus dipertimbangkan. Dan terakhir adalah bagaimana kita ke depan harus juga tidak takut-takut untuk menawarkan sebuah ya model, pendekatan, metode, teknik, dan taktik yang baru. Walaupun mungkin baru betul enggak lah, tapi bilang apalagi ada pengembangan, terutama dari segi materi-materi. Ya. Oke, kalau demikian kita cukupkan, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.